Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba Ananda lihat apa kursi dan meja Ananda sudah rapi? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah ya. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah Ananda sebelum berangkat ke kampus ada sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sebelum berangkat tadi Ananda makan apa? Makan roti, Bu. Lontong. Bakwan, Bu. Roti, Bu. Nah, jadi kita masuk pembelajaran tentang metabolisme. Nah, metabolisme itu termasuk ke dalam KD 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih fungsi makanan? Bu, untuk menghasilkan energi, kemudian untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh. Nah, benar sekali. Fungsi makanan itu untuk menghasilkan energi. Ketika kita ke sekolah, kita membutuhkan energi kan? Iya, Bu. Nah, supaya pembelajaran kita tadi bisa masuk ke dalam otak kita. Bu, permisi, biasa. Ya, silakan Ananda. Nah, dan Ibu ingin bertanya, bagaimana sih cara nasi itu menghasilkan energi? Dan dalam proses apa? Metabolisme, Bu. Bagus sekali. Prosesnya itu melalui proses metabolisme. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama itu menjelaskan struktur dan sifat dan cara kerja enzim. Yang kedua itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Tidak kelihatan, Bu. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, silakan handphone atau yang tidak bersambung dengan materi kita pada hari ini, silakan Anda simpan terlebih dahulu ya, supaya Anda bisa memahami materi yang akan dijelaskan nanti. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu metabolisme. Metabolisme yaitu keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme atau makhluk hidup, atau bisa disebut dengan reaksi enzimatis. Nah, di sini memiliki 4 fungsi spesifik, yaitu yang pertama untuk memperoleh energi kimia dari degradasi dari makanan, yang kayak energi dari lingkungan. Yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangunan bagi makromolekul sel. Yang ketiga itu untuk
molekul yang diperlakukan dalam fungsi khusus sel. Nah, metabolisme mencakup anabolisme atau sintesis dan katabolisme penguraian. Anabolisme dan katabolisme merupakan reaksi enzimatis karena perubahan yang terjadi pada kedua proses tersebut selalu menggunakan enzim. Nah, cabang ilmu biologi tentang proses kimia dalam sel atau makhluk hidup disebut dengan biokimia. Nah, selanjutnya ada anabolisme merupakan reaksi endergonik memerlukan energi. Jika energi yang diperlukan dalam bentuk panas disebut dengan reaksi endotherm. Selanjutnya katabolisme. Katabolisme itu merupakan reaksi yang membedakan energi reaksi eksergonik jika energi yang dibebaskan dalam bentuk panas disebut dengan reaksi exotherm. Selanjutnya, proses metabolisme dapat berlangsung jika terdapat materi atau zat yang bereaksi dan energi pendukung proses tersebut yang mutlak diperlukan adalah ATP dan enzim. Nah, di sini Ibu akan membentuk anak-anak itu dalam sebuah kelompok. Dan kelompok pertama itu ada Cici sama Ismi. Kelompok dua ada Erma sama Umi. Silakan Anda duduk masing-masing kelompok. Baik, Bu. Nah, apakah Anda sudah duduk masing-masing kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada Anda semua. Dan Anda bisa mengerjakan LKPD ini selama Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Baik, Bu. Dan Ibu mengizinkan Anda untuk mencari jawaban materi ini melalui Google atau buku. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya dan Anda mengerjakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Ya, Bu. Nah, sekarang silakan Anda kerjakan yang sudah Ibu bagikan tadi. Kalau ada kendala silakan Anda tanya kepada Ibu ya. Ya, Bu. Gimana Anda? Apakah ada kendala?
Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Ibu. Sudah ada yang siap kan Anda? Sudah, Bu. Nah, sudah. Di sini kelompok siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Kami, Bu. Nah, kelompok 1 silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai jawaban LKPD yang akan dibacakan oleh sini. Rumusan masalah yang kami dapatkan yaitu bagaimana proses pembentukan energi dari proses metabolisme. Jawabannya, melalui proses metabolisme, kandungan protein, lemak, dan karbohidrat diubah menjadi unit yang sangat kecil seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Selanjutnya, tubuh akan menggunakan gula, asam amino, dan lemak tersebut sebagai sumber energi yang dibutuhkan. Hal-hal yang mempengaruhi metabolisme tubuh dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ada ukuran dan komposisi tubuh, yang mana orang yang memiliki badan lebih besar dan lebih berotot mampu membakar lebih banyak energi, bahkan ketika sedang beristirahat. Hal ini karena jaringan otot lebih aktif dalam proses metabolisme dibandingkan jaringan lemak. Selanjutnya itu jenis kelamin, yang mana tubuh pria biasanya membakar lebih banyak energi daripada wanita. Meski usia dan berat badannya sama, hal ini dikarenakan pria umumnya memiliki lebih banyak jaringan otot dan lebih sedikit lemak tubuh dibandingkan wanita. Selanjutnya ada usia. Seiring bertambahnya usia, jumlah otot cenderung menurun dan jumlah lemak semakin meningkat. Hal ini dapat memperlambat proses metabolisme atau pembakaran kalori untuk menghasilkan energi. Dan yang terakhir yaitu ada genetik. Faktor genetik atau keturunan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran jaringan otot. Hal ini nantinya dapat mempengaruhi pembakaran energi dan metabolisme tubuh seseorang. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Lalu pada teman-teman lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada Pak Putri lagi, apa yang terlibat dalam proses metabolisme sekian? Ya, izinkan kami mendiskusikan terlebih dahulu jawabannya. Baiklah, izinkan kami menjawabnya. Tadi kan pertanyaannya apa yang terlibat dalam proses metabolisme ya? Ya. Nah, untuk jawabannya, metabolisme ini diatur oleh berbagai hormon dan enzim, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penyebab metabolisme tubuh itu lambat. Tanda metabolisme lambat yang bisa dirasakan adalah kelelahan. Faktornya itu ada faktor genetik. Metabolisme merupakan cara tubuh mengubah makanan menjadi energi. Faktor genetik tidak bisa diubah begitu saja. Salah satu solusi mengatasi metabolisme lambat adalah fokus pada kebiasaan hidup sehat. Yang kedua yaitu ada faktor hormon. Yang ketiga ada faktor itu kurang tidur. Kurang waktu tidur dapat mempengaruhi laju metabolisme. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan Tracy. Saya ingin bertanya, bagaimana metabolisme karbohidrat dalam tubuh? Baik, jawaban dari Ismi akan dijawab oleh Umi. Pertanyaan tadi, bagaimana metabolisme karbohidrat dalam tubuh? Untuk jawabannya, metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya. Makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim vitalin atau sering kita sebut dengan enzim amilase dalam alur liur menjadi glukosa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Gimana kelompok 1? Apakah sudah paham? Paham. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut, Ibu akan melanjutkan materi lagi. Perlu Anda ketahui, metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Nah, jadi metabolisme tidak langsung baik dan tidak langsung sempurna, dan tidak ada sedikit pautnya dengan enzim. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi berapa, Nanda? Jadi dua, Bu. Nah, benar. Apa itu? Ada katabolisme, ada anabolisme, Bu. Nah, benar sekali. Apa itu katabolisme? Nggak tahu, Bu. Nah, nggak tahu ya. Jadi, katabolisme itu proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Katabolisme proses penyusunan senyawa kimia menjadi senyawa kompleks. Yang kedua itu ada anabolisme. Anabolisme adalah proses pencernaan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, pasti Ananda pernah ketika makan roti atau nasi sudah dimulai
Ibu pasti merasakan manis kan? Iya, Iya, Bu. Nah, reaksi ini terjadi karena ada enzim amilase atau pralin. Nah, kenapa bisa manis? Jadi, makanan itu bisa manis karena enzim ini bekerja dengan cara mempertahankan karbohidrat atau amilo menjadi glukosa sehingga bisa merasakan pada makanan yang sudah dirasakan. Nah, sifat-sifat enzim itu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai biokalisator. Dan kedua, enzim itu bekerja secara spesifik. Dan ketiga, enzim itu bekerja secara bolak-balik. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Anda. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada 4. Yang pertama yaitu aktivator, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada pH, yang keempat ada konsentrasi. Nah, di sini Ibu akan melihatkan suatu video kepada Anda. Tunggu bentar ya.
Enzim memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Enzim hanya bekerja optimal pada kisaran suhu dan pH tertentu. Suhu yang terlalu rendah akan membuat enzim tidak aktif, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan enzim rusak atau mengalami denaturasi. Enzim memiliki sisi aktif yang bekerja secara spesifik atau hanya bekerja pada substrat tertentu. Contohnya, enzim
Anabolismenya yaitu penyusunan dan bisa sederhana atau menjadi kompleks. Yang kedua itu ada ATP. Kata ATP itu metabolismenya bisa menghasilkan ATP dan dia membutuhkan ATP. Nah, jadi respirasi sel itu terjadi di mitokondria. Seperti ini gambarnya. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan tadi. Di sini apakah Ananda bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan tunjuk tangan. Saya Bu. Nah, silakan Erma. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu metabolisme itu merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel, yaitu di mitokondria. Metabolisme ini dia memerlukan enzim. Enzim itu adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh kita. Struktur enzim itu terbagi menjadi dua, yaitu gugus protein atau autoenzim dan gugus non protein atau gugus non protein. Sifat-sifat enzim itu yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik, yaitu mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim itu yang pertama ada suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, zat-zat pengikat dan zat-zat penghambat.
Nah, sampai di sinilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ibu akhiri